Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kakak-kakak, apakah suara Ulun terdengar? Tinggi Kak, terdengar Kak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terdengar Kak. Mohon maaf ya, Ulun baru join. Kita ada berapa nih? Kita tunggu 1 menit lagi ya, 7.35 nanti kita mulai. Untuk RTL, baru 8 orang yang sudah mengumpulkan ya. Kak Sules, Kak Amin, Kak Fitri, Kak Heri, Kak Intan, Kak Syarif, Kak Lopi, sama Kak Maulinda. Bagaimana kakak-kakak yang lain? Apakah ada kesulitan? Insya Allah secepatnya Kak. Soalnya kita Kak Puput. Soalnya kita nanti habis ini ada tugas terakhir ya, bukti karya ini Kak. Nah ini agak sedikit ini nih tugasnya karena nanti harus ada validasi dari apa tuh namanya? Aduh lupa deh Ulun. Apa sih plagiat gitu nah. Jadi pian upload dulu ke plagiarisme baru nanti hasilnya dikirimkan. Nah, kalau ada lulus nanti di atas 50% misalnya plagiasi bukti karya pian berarti harus direvisi seperti itu. Dan kita sudah semakin dekat ya Kak, tanggal 29 itu penarikan secara keseluruhan tugas baik yang belum ataupun yang sudah. Nah nanti Ulun tidak bisa lagi tuh membantu di situ kalau udah ditarik di tanggal 29. Ya sudah, kita mulai aja.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak atas kehadiran kakak-kakak semua pada hari ini. Kita bertemu lagi di Tatap Maya berapa ini ya? Insya Allah satu kali ini dan satu kali lagi ya. Kita nanti bertemu di Tatap Maya terakhir untuk refleksi bukti karya. Kita mulai dulu ya Kak, kita mulai. Boleh ada yang mau bantu menyiapkan berdoa? Ya, Pak Soles. Ya. Ya, sebelum kita mulai pelajaran kita hari ini, marilah kita berdoa menurut kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Terima kasih banyak Kak Sules sudah memimpin doa pada hari ini. Mudah-mudahan kegiatan kita pada hari ini berjalan dengan lancar. Amin. Mohon izin ulun share screen dulu ya Pak. Terakhir RTL. Nah untuk hari ini di RTL kali ini kita refleksi, kemudian nanti ada penyampaian mengenai bukti karya. Agenda kita untuk malam ini ada dua itu. Yang pertama refleksi RTL, kemudian yang kedua mengenai bukti karya. Sebentar ya. Raise hand lagi. Astagfirullah. Oh, satu JP lah, salah nih ya tulisannya. Sorry. Stop dulu. Nah, silahkan Kak Intan. Ya, ulun izin mulai ya Kak. Bismillahirrahmanirrahim. Selamat malam kakak-kakak semuanya. Mudah-mudahan kita sehat walafiat di dua pertemuan terakhir kita ya sebelum kita menuntaskan kegiatan PKG PJOK ini. Nah malam ini insya Allah kita refleksi rencana tindak lanjut RTL, kemudian nanti pembahasan tentang tugas selanjutnya yang terakhir yaitu bukti karya. Nah untuk refleksi hari ini silahkan nanti kakak-kakak boleh langsung raise hand kalau mau menjawab pertanyaannya, kemudian nanti boleh juga kakak menuliskan di kolom chat ya. Oke, yang pertama untuk refleksi malam ini, izin ulun tuliskan dulu ya di kolom chat. Silakan kakak-kakak nanti menjawab pertanyaan ini, boleh langsung raise hand atau jawabannya di kolom chat. Sorry. Salah.
Itu pertanyaan pertama untuk refleksi malam ini. Apakah penyusunan RTL yang sudah kakak-kakak buat itu sudah mengacu pada rubrik penilaian RTL? Apakah kakak-kakak sudah membaca rubrik penilaian RTL? Oke, silakan ya Kak, dijawab di kolom chat boleh, atau kalau mau langsung raise hand juga boleh, dipersilahkan. Ulun tunggu 2 menit dari sekarang. Kak, mohon izin, itu yang 8 kriteria tuh Kakak, yang dari judul, latar belakang, program tujuan itu Kakak? Inggih, benar Kak Maulinda. Apakah sudah dimasukkan itu? Inggih. Kemudian di rubrik penilaian juga ada ya Kak ya? Inggih. Rubrik penilaiannya tuh yang kayak apa Kak? Di LMS ada? Apakah Oh sudah ya. membuka? Oh ya, ulun coba sebentar, ulun coba share. Apakah di tempat kakak-kakak rubriknya tidak muncul?
seperti ini ada rubrik penilaiannya, Kak. Ada muncul lagi, Kak. Oh, iya. Nggih. Nah, jadi nanti di rubrik penilaian di tempat fasilitator itu, apakah pian membuat tujuan program ya, sama aja tadi. Nah, kemudian tujuan programnya nanti ada 3 ya, kriteria nih. Nah, sampai B, kemudian nanti C, D, nah sampai D ini ada rencana evaluasi program. Nah, jadi nanti di sini apakah sudah sesuai dengan judul, kemudian ada latar belakang, tujuan program, capaian langkah, struktur program mitra, kemudian pertanyaan tentang kapasitas yang dimiliki sekolah, kemudian ada rencana evaluasi dan kemungkinan tantangan yang akan pian hadapi. Silakan kalau mau langsung berbagi kakak-kakak. Apakah ada yang sudah menjawab? Kak Puput, oke, silakan Kak Puput. Kalau Tapi lebih ulun sedikit ya, kemarin, ini langsung Kak. buka. Kemarin itu ulun sudah bikin itu Kak, terus sudah dipresentasikan. Jadi kemarin itu kan ulun belum ngupload tuh, masih ngedit antara hasil presentasi sama PPT-nya. Kemarin kan ulun ada juga loh Kak nanya sama Pian, apakah benar sudah rubrik yang ulun bikin itu Kak ada 8 aspek ya Kak kemarin itu. Ya, benar. Nah, waktu ulun presentasikan itu Kak, ternyata ulun tuh baru tahu bahwa P5 itu dilaksanakan sebelum melaksanakan semester Kak. Jadi misal nih awal semester itu dibikinlah satu modul tentang P5 pelaksanaannya itu 1 semester. Jadi nanti kalau mau diblok itu di akhir semester. Nah, sedangkan ulun kan baru tahu nih Kak P5 itu apa. Jadi mau melaksanakan nih, rencana kan minggu ini. Ternyata itu kada bisa karena sudah ada P5 dari wali kelasnya itu gabungan kolaborasi. Jadi untuk semester ini P5 yang ulun ajukan itu belum bisa dilaksanakan. Kemungkinan itu semester depan baru bisa Kak dilaksanakannya. Karena waktunya mepet dan ulun belum bikin modul. Ulun kada tahu bahwa harus punya modul dulu baru bisa melaksanakan P5. Nggih, benar. Jadi biasanya modul itu berbarengan juga dengan kegiatan P5-nya ya, Kak. Nah, sebelum pian melaksanakan biasanya memang harus ada modul dulu. Kemudian rancangannya juga termasuk di sana nanti rundown acaranya, habis itu apa yang mau ditampilkan, temanya apa, kayak gitu nggih. Memang seperti itu, Kak. Kalau misalnya bentuknya P5 gitu kan ya. Jadi ulun belum bisa. Jadi kemarin itu cuma presentasi aja, Kak. Tapi sudah presentasi, Kak ya? Udah, tinggal ulun gabung, tinggal ulun upload, tapi belum tergabung, Kak. Kemarin itu karena ulun masuk rumah sakit. Nggih. Luar biasa Jadi nih, Kak. telat. Nggih. Maaf kalah. Nggih, kada apa-apa. Ya, semoga cepat sembuh ya, Kak. Kesehatan ini nomor 1. Oke. Bagaimana dengan kakak-kakak yang lain? Nggih, terima kasih banyak Kak Puput. Ya, silakan Kak Fitri. Nggih Kak, mohon izin. Ulun kemarin sudah juga mengirimkan tapi nggak tahu tuh terkirim atau kadanya. Udah pian cek Kak? Sudah masuk Kak, nggih, tapi belum sempat ulun cek lagi nggih. Oh nggih. Jadi ulun pelaksanaannya itu kebetulan jadwal kombal itu kan hari Jumat. Nah, sudah sholat Jumat itu jam 1:30 dimulai. Nah, jadi sehari sebelum upload itu ulun melaksanakan itu presentasi di kombal. Nah, kemudian untuk presentasinya ulun di kombal umum Kak, karena masing-masing kombal itu beda tempatnya, tapi di hari yang sama di jam yang sama. Jadi untuk rumpun IPS di tempat yang lain, kemudian untuk rumpun IPA di lain. Jadi ulun presentasinya kebetulan di rumpun umum Kak.
Dan untuk guru-gurunya juga tidak terlalu banyak karena pada hari itu banyak kegiatan Kak. Jadi mungkin 10-an lah gitu untuk gurunya. Nah kemudian ulun presentasi tuh untuk yang ke-8 ke-8 aspek apa? Ya itulah. Nah kemudian ada tanggapan dari salah satu guru yang mempermasalahkan yang tentang program ini, apakah program kah, apakah project gitu Kak Ai. Katanya kalau dilihat dari dari presentasi dari awal sampai akhir ini bukan program gitu katanya. Ini project berbasis project pembelajarannya yang berkolaborasi dengan mapel lain katanya gitu. Nah kebetulan ulun nggak bisa menjawab juga Kak gitu. Cuman untuk video itu kada ulun buat, ulun potong gitu Kak karena kritikannya cukup itu. Jadi ulun potong tuh kada buat di video yang ulun kirimkan tuh. Tetapi di akhir tuh nanti ada sesi pertanyaan juga dari kawan-kawan yang lain. Nah itu aja sih Kak. Terima kasih banyak Kak Fitri atas sharingnya. Jadi memang kalau misalnya dilaksanakan antar pian ya itu jadi project. Sebenarnya bisa juga jadi program, cuma kan memang harus strukturnya harus jelas pian buat. Misalnya itu untuk berlaku 1 semester gitu misalnya kan ya. Kemarin Kakak ngambilnya tentang pencaksilat ya? Pencaksilat Kak. Nah, jadi misalnya kalau itu rutin digunakan misalnya ya, dilaksanakan maksudnya, nah itu bisa jadi program gitu. Jadi kalau misalnya memang pian cuma 1 kali atau misalnya dalam jangka 2 bulan setelah itu selesai, itu berarti sudah jadi project gitu, Kak, seperti itu. Jadi sekali habis gitu kan ya. Nah kalau misalnya 1 bulan nih pian mau ancang-ancang atau 2 bulan, nah itu bisa jadi project. Kalau misalnya program ya harusnya terus menerus seperti itu Kak. Kak. Ada lagi Kak Fitri? Itu aja sih Kak dari ulun. Terima kasih banyak atas sharingnya Kak. Silakan kakak-kakak yang lain. Ini berarti sudah menjawab pertanyaan selanjutnya juga nih ya. Apakah sudah dipresentasikan, berarti sudah ada umpan balik juga ya Kak ya? Oke. Apakah unggah tugas RTL-nya juga sudah dilengkapi dengan dokumentasi kegiatan berupa video, foto kegiatan, dan dokumen yang relevan? Sudah juga ya berarti? Kalaunya di video ulun tuh notolen, kertas notolen itu kan sama absen aja sih. Bisa aja nanti di video itu kalau pian screenshot bisa jadi fotonya Kak kalau misalnya ada sempat nanti memfoto silakan kakak yang lain. Kak Puput ya? Kak Puput pesan lagi silakan Kak Puput. Kak, itu kan ada bukti foto. Fotonya itu apakah kita harus berfoto sama wali kelasnya sama kepala sekolahnya Kak bahwa kita melakukan RTL itu? Soalnya belum ada foto. Jadi kalau misalnya memang pian kada sempat berfoto sebelum dan sesudahnya misalnya ya kegiatannya boleh nanti dari video yang pian upload itu pian screenshot aja Kak. Kak, tapi kalau misalkan baju yang berbeda, misalkan besok nih anak foto, apakah bisa Kak? Baju yang berbeda ya? Kalau baju yang berbeda, alangkah baiknya memang harusnya sama sih karena pian kan presentasinya di hari tersebut ya, di hari pian membuat video itu. Nah, jadi bisa aja nanti pian screenshot yang ada di video pian aja, karena apa-apa. Kak, satu lagi Kak. Untuk pelaksanaannya itu dilaksanakan atau tidak Kak? Sebenarnya memang harus dilaksanakan ya Kak ya, karena ini kan juga bagian dari hasil pembelajaran kita gitu kan. Jadi kita membuat sebuah
rencana tindak lanjut, yaitu sebuah pembelajaran yang berpusat kepada peserta didik, baik itu dilaksanakan secara proyek, atau misalnya itu dalam bentuk program, ataupun di dalam P5, seperti itu. Nah, harapannya dilaksanakan tetap seperti itu, Kak Puput. Nggih. Nggih, Kak. Terima kasih, Kak. Nggih, sama-sama, Kak. Nggih. Silakan kakak-kakak yang lain yang belum sharing mengenai refleksi rencana tindak lanjutnya. Boleh juga Pian sharing tentang kesulitan mungkin yang kakak-kakak temukan saat melaksanakan RTL ini. Sudah ada Kak Fitri dan Kak Puput yang sudah mulai. Oke, silakan Kak Maulinda. Inggi Kak, mohon izin. Ulun tuh loh Kak sudah dapat izin nih dari Kepsek sama wali kelas. Jadi kan ulun tuh hendak ngolah video loh Kak, ngolah video kegiatannya tuh. Nah, tapi itu Kak, sudah nih loh rencananya sudah mau olah-olah nih. Sekalinya Kak pas itu ulun tuh ada konfirmasi juga loh Kak lawan guru kelas 1. Sekalinya Kak guru-gurunya di masakan. Kan ulun nih ambilnya makanan 4 sehat 5 sempurna loh Kak. Jadinya untuk memasak kayak itu membawai kekanakan kelas 6 memasak tentang makanan itu. Sekalinya pas pagi tuh Kak ulun tuh hendak memasak nih, sekalinya ibu kelas 1 nih ada sudah di dapur Kak memasak loh sampai jam 10. Jadi Kak ulun tuh memasak lawan kekanakan lo maka harus menampilkan lo Kak di dalam rancangan untuk harus menampilkan lo ke warga sekolah. Sekalinya orangnya bulikan Kak sudah pas kami tuntung tuh. Jadi ulun tuh di videonya tuh cuma lawan kekanakannya aja Kak. Jadinya Kak udah menampilkan ke warga sekolah kayak itu karena sudah landung tuh Kak jamnya tuh. Apakah ulun harus mau ulang atau kayak apa? Nggih, oke. Jadi memang untuk program ini memang kekombel ya Kak Maulinda. Nggih. Jadi memang tujuannya ini dipresentasikan ke kombel dulu seperti itu. Jadi kan nanti di kombel itu Pian minta umpan balik gitu terhadap guru-guru yang lain juga gitu. Jadi memang kalau ke anak-anak itu sebenarnya ada juga sih kalau misalnya memang itu kan program atau proyek kan memang harus dipresentasikan juga nih ke anak-anak, dikasih tahu gitu anak-anaknya gitu. Jadi memang di sini yang digaris bawahi memang ke kombel Kak Maulinda. Jadi mohon izin ya kalau misalnya Pian ini bisa diperbaiki dulu Kak Maulinda. Nggih, mudah-mudahan masih sempat ya untuk presentasi. Insya Allah kalau nggih, insya Allah kada lawas juga Kak Ai minta teman-teman kan berkumpul misalnya 10 sampai 15 menit lah paling lama seperti itu. Itu sudah Kak semalam tuh yang ulun sudah ya? yang sudah ulun kumpul tuh sudah ulun tuh kayak pelaksanaannya tuh Kak mungkin ibu kelas 1 nih semalam tuh deda loh jadinya ulun nih pelaksanaan ulun kan kumpul semalam tuh di hari Sabtu. Jadinya pas Sabtu ini tadi tuh ulun tuh hendak melaksanakan nih kisahnya kegiatannya nih supaya videonya maksud untuk sudah tuntung kayak itu sekalinya pas sudah bling sidin memasak Kak jadi tapi untuk presentasi ke kombel di sekolah sudah ya Kak Maulinda? Sudah, Inggi sudah tidak apa-apa. Inggi. Jadi memang yang digarisbawahi di sini Bu Hanpian Berataan itu presentasi ke kombel ya Kak. Nah mengenai proyeknya itu dilaksanakan, itu nanti bisa aja Pian laksanakan misalnya ada di semester 2, berarti kan melaksanakan ini semester 2, tidak harus di semester ini. Karena kan sifatnya memang rencana gitu, rencana tindak lanjut seperti itu. Oke. Kalau Edem Hati Ulun tadi Pian masih belum presentasi ke kombel. Sudah Kak, sudah juga yang kayak bertanya-tanya dari guru lain gitu umpan baliknya. Ada lagi Kak Maulinda? Inggi sudah Kak. Terima kasih Kak Maulinda. Oke, silakan Kak Pater ya tadi yang resen. Silakan Kak Pater. Terima kasih Kak Wardah. Sebelumnya Kak sudah ulun siapakan untuk RTL. Nah, karena ada kegiatan di luar selama 2 hari ini, jadi tertunda. Nah, lawan kepala sekolah sudah ada konfirmasi juga.
Cuma dengan wali kelas belum ada konfirmasi untuk peminjaman tempat atau ruang yang untuk buat kombel ini, Kak. Nah, itu. Jadi Kak Fatur belum laksanakan berarti ya? Oke. Rencana Kamis depan ini mau melaksanakan barengan sama Kak Pendi. Kamis itu tanggal berapa? Kamis ini berarti tanggal 21 ya? Iya, Kak. Oke. Untuk ini harapannya sudah bisa secepatnya ya Kak ya, karena memang nanti kalau bukti karya juga agak lama nih nanti validasinya. Jadi kalau misalnya ada yang kada sesuai, itu bisa dikembalikan seperti itu. Dan tenggat waktunya kan tanggal 29 nih terakhir untuk semua bukti karya, RTL, tugas-tugas sebelumnya juga di tanggal 29 gitu. Nah, nanti takutnya keteteran gitu. Mudah-mudahan bisa secepatnya ya Kak Fatur. Iya, Kak. Nggih. Hari Kamis lah berarti lah, mudah-mudahan dimudahkan untuk merekamnya nggih. Oke, itu Kak. Terima kasih, Kak. Terima kasih Kak Fatur. Oke, silakan kakak-kakak yang lain. Bagaimana dengan Kak Sules? Oke, silakan Kak Sules. Ya, makasih Kak. Ini Kak, kemarin tuh rencananya kan mau RTL-nya tuh minta izin kepala sekolah, sudah diizinkan. Kemudian diinformasikan sama guru kelas, ternyata ada acara guru kelas tuh Kak yang 2 hari tuh, rencana hari Rabu kemarin tuh. Tapi hari Rabu sama Kamis tuh guru yang ikut PPG kayak itu simulasi ujian Kak, jadinya tidak bisa melaksanakan. Mau hari Jumat tanggung waktunya, paksa hari Sabtu Kak kemarin. Alhamdulillah hari Sabtu tuh terlaksana dan sudah terupload. Cuma kan itu Kak, kita kan rencananya kemarin tuh mau menyampaikan tuh sesuai dengan apa yang 9 slide itu Kak. Ternyata kata ketua rombelnya tuh harus pakai acara, yaitu acaranya pembukaan, kemudian sambutan dari kepala sekolah, baru intinya itu menyampaikan itu, dan kemudian doa Kak. Nah jadinya itu waktunya panjang Kak, hampir 1 jam. Oh, ini kada apa-apa. Nah, yang kemudian kan semua sudah diupload ke dokumentasi, video dan fotonya itu. Cuma kan itu Kak yang tidak saya ulun upload itu tentang yang 8 set yang dipaparkan atau dianukan kayak itu Kak. Bagaimana tuh Kak? Oh, belum diupload maksudnya? Yang anunya tuh yang RTL-nya tuh. Oh, ini. Jadi RTL-nya tetap di-upload ya Kak Sules, nanti itu di file kayak kemarin. Jadi misalnya Pian sudah bikin video, nah yang slide yang sudah bikin itu juga dilampirkan seperti itu. Jadi ditambahkan aja nanti di kolom attract file-nya Kak, kayak yang sebelum-sebelumnya juga dilampirkan gitu. Nggih. Jadi misalnya Itu Pian nggih. Gini Kak, kemarin mau di-upload terasa masih ragu Kak. Belum kira uploadnya tuh di bukti karya situ Kak sama anunya. Oh, bukan. Ini masih RTL Kak. Jadi bukti karya kita berbeda lagi. Oh, jadi yang 9 slide itu di-upload lagi lah Kak? Pian tambahkan lampiran aja ya, karena kan Pian misalnya sudah mau-upload link Google Drive nih, atau link YouTube nih. Nah, habis itu nanti Pian attract aja file di komenan tugas Pian itu, seperti sebelumnya. Jadi dilampirkan seperti itu. Yang mempengaruhi lah Kak itu anunya. Kalau di-upload tuh nggak mempengaruhi lah, misalnya itu di-upload, yang sudah di-upload tuh nggak hilang Kak? Oh, kada hilang. Jadi nanti dia akan jadi lampiran Kak. Nah, di mana ya ulun contohkan. Ragu nanti dia akan jadi nanti dia akan jadi lampiran tugas buhan Pian, kayak Pian mengupload RPP kemarin. Oh, yang ini. Nah, seperti itu. Jadi Pian upload dulu kan. Kalau RPP malam kan diupload satu, lalu diupload lagi hilang anunya kalau tapnya gitu. Jadi dia di attract file Kak, biar tidak hilang setelah Pian
insert video. Setelah itu pian baru attract a file. Sebentar ya, mana ya contohnya. Ini ya. Coba ulun buka yang punya tugas bukan pian ya. Nanti dia akan jadi lampiran gitu. Nah, ini contohnya. Ini udah ada nih punya pian. Oh, ini modul ajar, enggak, sebentar, mana contoh. Nah, ini dia. Ulun contohkan ya, punya Kak Syarif nih. Nah, jadi seperti ini. Jadi kan ini HTTP nih, Google Drive. Nah, nanti yang attract a file itu munculnya di sini. Nah, ini kan kemarin modul nih. Jadi nanti di sini pian link YouTube atau Google Drive. Setelah itu nanti file yang PPT-nya itu pian nih attract a file Kak di sini. Ya. Nah, sebelumnya Kak Sules pernah nih melakukan ini juga berhasil kemarin. Nah, jadi nanti gitu, kemarin gitu sampai berapa kali Kak itu Bang hilang, diulang lagi gitu ya. Gitu. Sebenarnya masuk aja sih Kak kalau di sini biasanya. Nah, jadi nanti dia ada masuk di sini. Nanti kalau ada masuk bisa aja ulun kabarkan. Kalau ada ulun kabarkan berarti itu masuk aja Kak. Iya, makasih. Seperti itu. Oke, ada lagi Kak Sules? Ya, itu aja Kak, makasih. Untuk kakak-kakak yang lain juga ya. Jadi nanti videonya bisa pian upload seperti ini, mau di Google Drive atau link YouTube. Nanti pian nih ya. Text file di sini. Nah, ditambahkan. Jadi ini sejenis lampirannya seperti itu. Setelah pian menyalin HTTP YouTube atau Google Drive. Oke, silakan kakak-kakak yang lain. Bagaimana? Heri, silakan Kak Heri. Kak Heri, suaranya belum unmute. Cek. Ya. Nggih, izin panjer kalah. Kalau untuk RTL ulun alhamdulillah sudah selesai dan kemarin sudah ulun upload. Kemudian untuk modulnya itu ulun lampirkan di depan video, rekaman videonya jadi satu file. Jadi kada ulun pisah gitu nah. Nah, kemudian untuk RTL ulun tuh sebujurnya 2 kali ulun bukan dipresentasikan sih. Yang pertama tuh kan ada kombel dengan pengawas kalau Kak. Jadi ulun minta saran lawan Sidin kan, apakah RTL ulun ini bisa dimasukkan ke P5 atau kada kan kayak itu. Kemudian jawab Sidin kalau ini basisnya proyek mandiri, kada usah dibuat ke P5 aja Sidin kan kayak itu. Jadi dan itu ke sekitar tanggal 9 kalau Kak kejadiannya itu hari Sabtu. Kemudian alhamdulillah setelah berapa hari itu ada kami mengadakan rapat Arkas kalau Kak. Nah, di situ ulun manfaatkan gitu nah. Ulun minta izin dulu sama kepala sekolah untuk mempresentasikan yang RTL tadi tuh. Jadi alhamdulillah sudah selesai dan ada juga umpan baliknya di situ Kak. Jadi kalau untuk pelaksananya yang pasti kada BIMB P5. Kemudian kalau dari umpan balik ke kawan kemarin tuh mintanya di awal semester 2 kayak itu aja Bang. Kalau Jarulun kan untuk RTL ulun ini tidak mengikat gitu nah keputusannya tuh. Jadi apabila anak digawi karena apa jalan kayak itu. Yang penting ulun sampaikan RTL ulun kan itu Bang dari ulun kayak. Kalau masukan mengenai kegiatannya bagaimana Kak Heri dari teman-teman yang di Kombel ada? Kalau masukannya alhamdulillah mendukung kalah. Masalahnya ini kan untuk permainan tradisional kan kayak itu. Lawan mengulang kembali lah dulu kan di SD kami itu untuk kegiatan
permainan tradisional tuh diakomodir oleh kepala sekolah kayak. Sedangkan beberapa tahun ini kada lagi gitu. Nah, ibaratnya kepala sekolah kada lagi mensupport masalah ini kayak. Jadi kan ulun anggaplah dibangkitkan lagi kan kayak gitu nah. Nah, itu aja Bang nggih. Oke, support aja berarti ya teman-teman Nggih. di Kombel ya, rekan sejawat. Kalau- Alhamdulillah. Nggih. Ada lagi Kang Heri? Apalah kalau melatih dari rubrik tadi tuh kayak pinanya pas-pas aja Bang ulun tuh. Silakan nanti Soalnya apa? dilampirkan dulu ya file mengenai komponen yang 8 itu. Nggih. Nah, komponen yang 8 tuh ulun buat di video kayak. Karena apa lah tuh Kak? Kenapa tadi Kak? Yang untuk yang komponen 8 tuh nah Kak. Itu ulun buat di video slide-nya tuh. Jadi slide-nya itu kan asalnya PPT. Kalau Kak ulun videokan dulu, kemudian ulun gabung dengan rekaman video waktu kombel tadi tuh. Oh, inggih. Tapi ada aja video pian menyampaikan ya? Nggih ada. Oke. Iya, Ada nggih. apa-apa. Nggih. Jadi nanti tetap dilampirkan aja ya Kak untuk filenya, meskipun pian sudah ada memvideo ininya, memvideo komponen penyampaiannya itu, silakan Iya. nanti dilampirkan aja juga filenya. Oke, itu. Ada lagi Kak Heri? Ya itu aja gini dulu Kak. Iya, terima kasih banyak Kak Heri. Iya, sama-sama. Silakan kakak-kakak yang lain, bagaimana refleksi pelaksanaan RTL-nya? Sebelum kita masuk nanti ke bukti karya. Kak Sarip, silakan Kak Sarip. Kak. Silakan Kak Sarip, bagaimana refleksi kegiatan RTL yang kakak lakukan? Nah, RTL ini kan ulun kan tetapi terlalu ya mengikuti lah semalam waktu Jumat dan Sabtu pas ada kegiatan lah. Tapi ulun coba pelajari jauh bangkai sambil beta takun juga lampian loh semalam tuh untuk RTL semalam tuh memang sudah ulun presentasikan. Memang jadwalnya hari Kamis semalam tuh, tapi karena ada kegiatan mendadak jadi kemarin itu tuh pas juga rapat mendadak, jadi di kombal ulun tuh jadi ditunda berarti dianggap kada kombal semalam tuh, dianggap yang rapat itu yang kombal semalam tuh menyeluruh. Semalam tuh hendak ulun masuk ulun membahas tentang RTL ini, kayaknya semalam tuh juga ada kegiatan kayak pelatihan manu rapot juga jadi juga amunnya ulun masuk di situ kayaknya kalau pina mengganggu atau apa gimana gitu jadi kan ulun putuskan sama ketua kombal ulun kalau ulun juga konfirmasi sudah bagaimana besok pas hari kerjanya pas juga besok tuh hari Jumat tuh Kak, hari Jumat tuh pas ada kegiatan kami tuh kayak setiap Jumat tuh kan ada kegiatan. Pas Jumat itu kayaknya makan sehat jadi pas di situ ulun kawa memasuki menyampaikan cara tindak lanjutkan karena ke semua murid ke lapangan jadi kau makai kelas gitu. Nah jadi ulun kumpulkan guru-guru yang kombal ulun ini kan pas SC jadi kelas 6, kelas 5 sama guru mapel juga gitu mapel kelas 5 kelas 6 gitu. Nah jadi alhamdulillah semalam tuh berjalan dengan lancar juga, tapi mungkin ada suara-suara gitu Kak, suara-suara dari mikrofon dari luar gitu. Nah ada gangguan, tapi alhamdulillah kedengaran aja suara ulun semalam tuh. Alhamdulillah saya semalam tuh lancar aja kayak semalam tuh. Alhamdulillah juga respon dari teman-teman, dari guru-guru yang lainnya positif gitu, mendukung aja untuk pelaksanaan ini karena kan semalam tuh mengambil permainan tradisional semalam tuh gitu. Jadi alhamdulillah semalam tuh itu deh positif dari guru kelas 5-nya alhamdulillah bagi tanggapan juga dari kelas 6 juga wakilan memberi tanggapan juga alhamdulillah semalam tuh ya responnya baik lah gitu Mendukung Kak ya berarti ya. Oke, berarti sudah dibuat juga ya slide PPT yang 8 komponennya itu. Ulun buat hendak sama ulun hendak yang pakai link drive tuh Kak, yang PowerPoint-nya takut ada terbuka lah, tapi hendak juga yang di Google Drive tuh Kak,
PDF, PowerPoint-nya lawan kegiatan fotonya Kak, gitu lawan video. Nggih, sip dah berarti kalau pian lampirkan sudah semua di situ. Nggih, berarti nggak usah track file lagi berarti. Nggih. Tapi sudah attack file juga Kak. Oh, sudah juga. Oh, nggih. Kan di attack file itu kan apa dibuka atau gimana gitu nah jadi jaga. Oke, terima kasih banyak Kak Sarip atas refleksi kegiatan rencana tindak lanjutnya. Oke, bagaimana dengan kakak-kakak yang lain? Silahkan dilanjutkan. Ini siapa nih? Kak Putra. Oke, Kak Intan dulu deh. Kak Intan sudah resen. Silahkan Kak Intan. Iya, terima kasih Kak. Mohon maaf baru respon, tapi sepanjang jalan tadi insya Allah mendengarkan aja. Baru sampai rumah. Nggih, Ulun izin menyampaikan refleksi RTL Ulun kemarin. Jadi Kak, nggih. Kemarin itu Ulun sempat agak sedikit kecewa Kak. Karena pembaca Ulun itu duda tugasnya itu tanggal 18 hari ini. Tapi ternyata tanggal 16. Nggih, jadi sedangkan posisi Ulun itu membacanya itu sekitar tanggal 15 di tengah malam hari lah pas pembuka LMS-nya tuh. Jadi kebetulan qadarullahnya hari Sabtu tuh Allah mudahkan semuanya Kak. Jadi malam Sabtunya itu Ulun bikin PPT sesuai dengan rubrik yang ada di LMS. Ulun coba lihat satu persatu, kemudian Ulun paparkan di hari Sabtu dan itu komunikasinya langsung spontan di pagi itu untuk minta kumpulkan guru-guru yang mungkin tidak berkesibukan di jam pagi itu, karena kebetulan malamnya itu yang guru-guru yang lain tuh ada beberapa yang ikuti mabit gitu. Jadi kemarin itu cuma sempat sekitar 15-20 menitan Kak untuk Ulun presentasi itu. Lanjut di jam 10 pagi sampai jam 11 pagi itu ngedit, selesai zuhur sudah upload Kak. Jadi benar-benar sistem kabut semalam semalam tuh, karena memang susah banget untuk mengumpulkan guru-guru di sekolah itu kecuali di hari Sabtu gitu. Itu sih kalau pengalaman Ulun, mudah-mudahan sesuai dengan arahan dengan rubriknya tidak ada yang tertinggal. Kemarin kebetulan karena berhancap-hancap untuk dokumen yang relevannya, Ulun kada sempat menyediakan daftar hadir yang tertulis, tapi Ulun coba bikinkan Zoho kemarin tuh Kak, Ulun kirimkan linknya ke grup untuk guru-guru yang mengikuti itu. Alhamdulillah dihadiri kepala sekolah 2 hari itu dengan wakil kepala sekolah. Jadi Ulun minta isikan link Ulun itu aja, beberapa ada yang mengisi, mungkin itu Jepang Ulun Kak yang itunya, yang dokumen relevannya mudahannya yang Zoho itu diterima kalah, karena kan bisa PTD online juga. Untuk foto-fotonya kemarin itu Ulun jadikan satu, jadi kemarin itu videonya, PPT-nya Ulun jadikan video, fotonya Ulun masukkan di video itu juga, foto kegiatannya, kemudian baru video penyampaian itu Ulun sambung di belakangnya gitu Kak. Kira-kira pas aja, kira-kira kalah. Jadi bahancap-hancap. Tinggi itu aja Kak. Kalau dari refleksi Ulun bolehlah sedikit menanggapi tadi sepanjang jalan yang mendengarkan penyampaian yang disampaikan Kak Fitri tadi. Ulun sedikit tertarik untuk mengomentari komentar dari Ombel di sekolahan Cidien. Kalau boleh. Silakan Kak Intan. Inggih. Kalau dari sependengar Ulun tadi tuh hasil presentasi Cidien kan dipertanyakan ya, Kak Fitri ya. Apakah itu program atau itu merupakan proyek gitu. Ya, kalau pendapat Ulun pribadi Kak, harusnya pian sahut kayak gini aja. Sebenarnya proyek dan program itu setara. Artinya mau yang pian laksanakan itu proyek atau program, itu tuh kan di PPT itu kan merupakan kurikuler ya Kak. Iya. Jadi tuh kayak sebenarnya kada ada masalah sama sekali. Sidin cuman kayak ibaratnya tuh menanyakan yang sebenarnya kau jawab gitu. Karena kayak P5 atau proyek atau program itu setara, kenapa Ulun bilang setara? Karena itu tadi kembali ke kurikuler. Terus juga kalau perbedaannya kayak cuma tipis aja, bahkan kadada. Kalau program itu yang laksanakan mandiri dan itu memang berjangka waktu, seumpamakan memang harus terlaksana dalam setengah semester atau 1 semester dan itu berkelanjutan. Nah, kalau
project atau kayak sejenis P5 itu kurang lebih sama Kak. Kalau P5 itu pian bisa ngambil sistem blok, kayak sepekan aja selesai, atau bisa pian sistem yang kayak setiap pertemuan P5 gitu bisa juga. Jadi kada sebenarnya kada jadi soal kayak misalnya pertanyaannya seperti itu lo rasa tinggal dibalik akan ya agak panas juga nah mendengar nah ibaratnya ulun rasa itu sudah pas aja kada dalam perlu dipertanyakan lagi itu setara kayak penelitian tuh jadi kada misalnya seumpamakan dipertanyakan lagi itu project kah P5 kah sama aja tuh bilang aja yang sama aja karena memang ibaratnya biar kita dalam segi penilaian tuh sama cuman kalau P5 itu pian nanti mesti ada rapotnya kalau project pian tuh kada ada rapotnya cuman ada nanti semacam refleksi akhirnya penilaian akhirnya gitu aja Kak. Tapi kalau untuk penilaian amun program sekolah itu sama Kak, itu sama-sama untuk meningkatkan akreditasi gitu aja pian saya. Sekian dari ulun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Kak Intan. Terima kasih banyak Kak Intan sudah menyampaikan ini. Oke. Silakan kakak yang lain. Ini tadi ada pertanyaan ya dari Kak Putra. Kak Putra ini mau awang-awang nih berarti. Kak Putra berarti belum melaksanakan ya? Izin bertanya, RTL ini tentang apa? Kombel atau gimana? Nah, ulun kada paham lalu jar. Oke. Iya, jadi kan ulun setahu ulun kan kombel, cuman ulun takau nih kombel bubuhan ulun nih masih kereda kegiatan kedepannya tuh nah Kak. Sekedar apa sharing-sharing kayak itu aja, makanya ulun bingung apa yang digawe nih ulun nih. Oke. Iya. Untuk ini tugasnya ada ya Kak ya di RTL. Nah, kita kan kemarin disuruh bikin itu ya slide RTL-nya dulu kan ya. Nah, jadi ada 8 komponen. Nanti yang pian bikin di situ, baru itu pian presentasikan Kak Putra di Kombel Kak Putra di sekolah gitu. Dan saat pian mempresentasikan itu, kakak itu merekam seperti itu, direkam. Nah, kemudian videonya nanti diupload dan PPT yang 8 komponen itu juga diupload. Setelah itu nanti pian juga minta kalau bisa ada dokumen yang tanda tangan, kehadiran, bukti kehadiran seperti itu Kak Putra. Inggih Kak. Untuk itu harus mata pelajaran kita kah atau harus berkolaborasi kah sama mapa lain? Inggih, sifatnya boleh berkolaborasi ya. Jadi pian bikin dulu Kak program kalau pian sudah upload yang tugas kita sebelumnya kemarin. Insya Allah itu juga berkaitan, boleh langsung diteruskan tugas sebelumnya itu. Boleh pian nanti bikin baru. Oke, sebentar lah, ulun perlihatkan dulu. Nah, ini karena bikin video ya Kak Putra. Jadi nanti pian wajib merekam ini Kak. Nah, kita kan kemarin ada ini ya, merancang pembelajaran berbasis proyek. Nah, di sana kemarin kita juga udah bikin sebentar ya, belum perlihatkan. Punya. Di tugas 3.1C2 itu Kak, kemarin kita sudah ada Kakak merancang pembelajaran berbasis proyek. Nah, yang kita kemarin mengerjakan sendiri-sendiri, apakah Kak Putra sudah mengerjakan? Nah, ini pian sudah mengerjakan nih. Inggih, sudah Kak, cuman kan ulun kira proyek tuh tentang P5 kah jadinya ulun sahuti tentang P5 ai. Oh, ini. Jadi pian bikin dulu Kak ini PPT-nya Kak ya. Itu ada di
itu ada di LMS, pian ikuti dulu ya. Nah, jadi nanti ini misalnya pian hendak meneruskan proyek yang kemarin pian buat di tugas 3.1C2 itu, boleh nanti pian jadikan RTL, tapi harus bikin PPT lagi, karena PPT RTL ini dia ada 8 slide. Dari awal itu tujuan program, seperti yang ulun perlihatkan tadi ya. Nah, pian nanti buka aja di RTL, unggah tugas rencana tindak lanjut. Ya. Nah, pian lihat dulu di sana Kak Putra. Nah, ini Kak. Nah, ini. Nah, pian harus bikin ini dulu, komponen dari judul program, latar belakang, tujuan, capaian, struktur, pernyataan, rencana evaluasi, dan kemungkinan tantangan. Ini ada 8 slide. Nah, jadi nanti maksimalnya 9 slide dengan judulnya. Baru nanti pian ini. Nah, tugasnya nanti pian mempresentasikan RTL tersebut di sekolah. Ya. Nah, ini tugasnya. Nah, kemudian nanti harus dilengkapi dengan dokumen kegiatan berupa video, foto, dan dokumen lain yang relevan. Lalu diunggah. Nah, seperti itu Kak Putra. Bagaimana? Apakah sudah mengerti? Oke, paham Kak, paham Kak. Oke. Apakah pian sudah mengambil video? Sudah? Belum Kak. Nah, secepatnya ya Kak ya, soalnya kalau misalnya nanti udah selesai, ulun nggak bisa lagi nih bantu menilai nanti kalau udah ditarik sama pusat, nanti kosong nilainya di sini. Oke, silakan kakak-kakak yang lain, ada lagi? Kak Putra, ada lagi Kak Putra? Tidak ada ya? Bagaimana kakak-kakak yang lain? Makasih banyak Kak. Oke, sama-sama. Oke, kalau tidak ada, karena waktu kita. Oke, kalau Pi, silakan. Terakhir kalau Pi. Nggih, maaf ulun terakhir nah. RTL ulun tuh kayak sekalinya kada terhubung lawan rancangan pembelajar berbasis proyek tuh kayak apa Kak? Ini kada apa-apa, kalau misalnya pian mau membuat lagi program yang baru silahkan. Tapi kan rancangan mengenai 8 slide-nya tadi itu disesuaikan dengan tujuan program itu tadi Kak. Oh iya, ulun mengirimnya per slide ya Kak. Ulun langsung jadi satu kolom Kak. Jadi per kolom kayak itu ininya. Iya, jadi misalnya slide pertama tadi tentang tujuan program, di sana ada latar belakang juga seperti itu. Pian bikinnya gimana Kak Novi? Itu ada ulun kirim kalau pian melihat lagi. Sambil lihat ya. Oke, boleh sekalian di-sharing kegiatan PL-nya kemarin. Bagaimana kalau Pi kegiatan RTL pian kemarin? Ini kelihatan nggak Kak? Iya, kelihatan. Nah, ulun laki ini jakai slide-nya kada per slide Kak, per kolom. Tapi ini udah dipresentasikan Kak? Nggih. Oh iya, tidak apa-apa. Jadi nanti pian copy aja ya Kak ke slide-nya. Oh, di copy ke slide-nya Kak. Jadi pian bikin karena memang dia mintanya maksimal 9 slide gitu. Jadi kan dibikin aja ke PowerPoint, pian copy aja sebentar ke PowerPoint seperti itu. Bagaimana kan RTL-nya sudah dipresentasikan, ada umpan balik dari rekan sejawat? Umpan baliknya itu Kak, kayak Pak? Umpan baliknya bisa berupa masukan misalnya ya,
atau misalnya apresiasi terhadap kegiatan yang akan pian lakukan, seperti itu. Apakah ada dari teman-teman? Putra ini belum. Ya, bagaimana Kak Lopi? Adakah umpan baliknya dari teman-teman di sekolah pian? Kemarin tuh ada tapi abis itu ulun terpicik stop rekam, abis kada terekam. Habis itu dilanjutkan lagi tidak? Kada termasukkan lagi nih. Berarti masukan biasa lah ini lah. On. Apanya Kak? Rekamannya 8 menit. Berapa menit yuk semalam? 13 menit, 15 menit ya. 8 menit. 8 menit ya. Ya benar. Bukan ini di YouTube. Tinggi. Ada lagi yang lain? Ini harus ada minimal menitannya nggak Kak? Tidak, bisa dari 10 sampai 15 menit lah gitu. Dari pian pembukaan, kemudian minta saran umpan balik, seperti itu. Tidak ada lagi? Oke, tidak ada ya. Oke. Berarti izin 30 menit. Oke, Kak Ridwan. Silakan Kak Ridwan. Ya Kak, Lun mohon maaf juga belum buat presentasinya juga Kak. Untuk presentasi itu tadi berapa menit tadi Kak minimalnya situ Kak? Kita videonya. Untuk video memang tidak ada batasan durasi waktunya ya Kak ya. Jadi saat pian merekam kayak Kak Sules tadi kan karena ada gabungan juga kata Kak Sules bisa sampai 1 jam. Nah kalau misalnya pian presentasi berarti dari awal pian perkenalan, kemudian mungkin ada sambutan kepala sekolah kalau beliau menghadiri gitu. Atau kalau kada langsung berarti dari awal slide yang pertama, dari judul program pian, kemudian tujuannya, dilanjutkan dengan slide ke 8 slide yang sudah pian buat tadi Kak, seperti itu. Oh iya, okay. Berarti kalau 10 sampai 15 menit lah ibaratnya kan dilambatakan seperti itu. Okay. Untuk kombelnya itu Kak minimal yang menghadiri ada berapa orang itu Kak? Tinggi. Kalau minimalnya sebenarnya tidak ada juga Kak. Jadi ya ibaratnya kalau misalnya di wadah pian gurunya 40 ya, berarti 10 orang lah minimal gitu kan ya. Misalnya kan yang lain sibuk juga nih, tebarung misalnya ya 10 orang tidak apa-apa seperti itu. Kalau bisa juga yang berkaitan dengan program pian, misalnya pian ada membuat di sana guru SBK atau guru TIK, harapannya beliaunya bisa ikut seperti itu Kak. Bagaimana Kak Ridwan? Kira-kira rencananya kapan nih mau merekam? Isi tindak lanjutnya tuh dulu Kak. Yang Berarti 8 dulu, direncanakan dulu. Benar. Untuk itu waktunya apa enggak? Terakhir maksimal pengirimannya itu. Oh ini sebenarnya udah lewat karena kan ini udah masuk refleksi. Nah biasanya tugas itu kalau udah direfleksi berarti dia udah lewat. Nah kalau ini yang terakhir itu 29 tuh sudah semuanya Kak. Khawatirnya kan kita ada bukti karya lagi nih. Nah bukti karya ini juga agak banyak nih nanti yang divalidasi. Jadi kalau misalnya teman-teman nanti udah melangkah ke bukti karya, pian belum RTL, nah otomatis kan ya jadi keteteran seperti itu Kak. Belum lagi yang tugas-tugas sebelumnya seperti itu yang belum diselesaikan. Bukti karya tuh di tanggal 29 itu juga Kakak? Kalau bukti karya itu refleksinya di tanggal 26.
Karena di tanggal 26 itu nanti ada 3 hari kan jeda waktu ke 27, 28, 29. Kalau nanti ada kakak-kakak yang masih ada revisi di tanggal 26 itu sekalian refleksi, itu nanti disuruh memperbaiki dalam waktu 3 hari itu. Karena 29 itu sudah penarikan Kak dari pusat, ulun tidak bisa membantu apa-apa lagi kalau misalnya memang pian kada dan kakak-kakak yang lain misalnya belum ada yang mengumpulkan dan menyelesaikan tugas, otomatis nanti dia sistemnya membaca sendiri tuh terhadap tugas-tugas yang pian kumpul dan yang sudah ulun nilai. Kalau yang belum ya berarti kosong Kak, seperti itu. Nggih. Insyaallah selesai aja. Nggih. Secepatnya ya Kak Ridwan, mudah-mudahan dimudahkan nggih. Terutama tugas-tugas yang sifatnya video, kalau misalnya sifatnya itu kan PPT gitu kan masih bisa aja kan ya kita kerjakan sambil-sambil gitu setelah mengajar. Kalau sifatnya video ini memang harus diistilah Kak, apalagi misalnya kan ini presentasi ke Kombal seperti itu. Nggih. Siap-siap Kak. Nggih. Jangan lupa bikin PPT-nya dulu ya Kak ya. Iya. Nggih, pian buka aja nanti di LMS ada tugas RTL-nya. Nggih. Makasih Kak. Nggih, sama-sama Kak Ridwan. Mohon izin kakak-kakak yang lain karena waktu kita sisa 20 menit. Pun akan beralih ke tugas selanjutnya yang nanti akan kakak-kakak buat. Apakah PPT-nya sudah terlihat? Sudah ya? Oke, sudah Kak. Oke. Ternyata ini nggak bisa ini. Oh, lebih kecil ya berarti seperti itu. Nah, gini aja deh. Ya, nah ini kita masuk ke tugas paling akhir. Jadi di sini kakak nanti akan bikin yang namanya bukti karya. Nah, bukti karya ini nanti akan terintegrasi ke platform Merdeka Mengajar Kak untuk diseminasi PKG PJOK. Nah, di bagian bukti karya di sini nanti pian bisa mencari tugas pian yang sudah pian kerjakan. Nah, nanti di sana ada alur aktivitas bukti karya PKG PJOK. Kemudian pian mengunggah bukti karya di PMM. Nah, jadi untuk alur aktivitas bukti karya ini untuk PKG PJOK 2024 ini yang revisi ya. Nah, jadi nanti pian itu bikin di sini unggah dokumentasi bukti karya. Nah, kita sudah terakhir nih di sini, baru nanti di penutupan ya. Nah, ini adalah tugas paling akhir. Nah, jadi sebagai bagian dari kurikulum program pengembangan kompetensi guru PJOK, peserta diminta untuk berbagi inspirasi dengan membuat dan mengunggah bukti karya yang berhubungan dengan materi yang dipelajari selama mengikuti program, serta menjadi salah satu prasyarat kelulusan PKG PJOK. Bukti karya adalah produk orisinal, bukan merupakan hasil plagiasi karya orang lain. Wajib dibuat dan dikumpulkan berdasarkan proses validasi fasilitator. Nah, ini kriteria dan ketentuan penambahan bukti karya. Nah, untuk karya video, pastikan gambar dan suara dapat terlihat jelas dan terdengar dengan jelas. Nah, isi karya video maupun dokumen PDF tidak memuat unsur sara, pornografi, ujaran kebencian, dan ideologi yang bertentangan dengan Pancasila. Kemudian video yang menampilkan wajah dan identitas peserta wajib mendapatkan surat persetujuan dari kepala sekolah dan wali peserta didik terkait. Karya bukan merupakan hasil plagiasi karya orang lain, mohon cantumkan kredit atau sumber referensi karya Anda. Oke, lanjut dulu Kak ya. Nah, ini alur validasi bukti karya untuk PKG PJOK. Nah, nanti pian membuka di bagian bukti karya di sini Kak. Nah, setelah itu nanti pian menemukan alur aktivitas bukti karya melalui menu semua modul. Jadi di sana ada 3 ya. Benar ada 3. Yang umpan balik penyelenggaraan nanti setelah selesai. Nah, di sini ada unggah draft bukti karya. Jadi menggunakan menu bukti karya di sebelah kiri, nih sebagian sini. Ya.
Nah, kemudian refleksi bukti karya itu nanti tanggal 26 itu 1 JP. Kemudian nanti baru pian berbagi bukti karya. Nah, salin tautan bukti karya yang sudah diterbitkan di PMM. Jadi untuk tahun ini bukti karyanya itu sudah otomatis dari sistem. Jadi ketika pian nanti mengumpulkan diunggah draft bukti karya pian ini nanti akan terintegrasi ke PMM. Kalau kami kemarin itu yang tahun dulu harus mengunggah manual ke PMM. Jadi masuk lagi ke platform Merdeka Mengajar. Nah, kalau tahun ini kakak-kakak semua itu LMS-nya sudah otomatis. Jadi ketika pian mengunggah di sini, nanti pian tinggal berbagi bukti karya. Jadi di berbagi bukti karya ini, pian buka nanti PMM, salin tautannya milik pian di bukti karya ini tadi ya, yang di atas ini tadi. Nah, yang ini baru nanti pian berbagi di sini, Kak, di berbagi bukti karya. Jadi di berbagi bukti karya ini adalah tautan PMM pian. Nah, seperti itu. Oke, lanjut ya. Nah, unggah draft bukti karya dan lembar pernyataan di LMS untuk mendapatkan validasi dari fasilitator. Nah, jadi kakak-kakak dapat mulai mengunggah bukti karya dengan mengakses bagian menu bukti karya pada halaman LMS diseminasi PKG PJOK 2024. Nah, ini ya di sini. Nah, pian buka aja di LMS itu ada bukti karya. Nah, di sini sudah ada instruksi tugasnya, Kak. Tapi sebelumnya pian harus mengunduh dulu lembar pernyataan persetujuan. Nah, ini ya, coba ulun perbesar. Nah, ini. Nomor 2 ini ada unggah lembar pernyataan persetujuan peserta PKG PJOK. Nah, ini wajib pian unggah, Kak. Pian download dulu, nanti unggah. Karena di sini misalnya apa namanya nih, bukti karyanya itu tentang refleksi RTL yang sudah pian laksanakan atau proyek yang pian laksanakan. Nah, jadi nanti dia pastikan kita ada memuat tuh foto-foto siswa. Nah, jadi kita wajib mengunduh lembar pernyataan persetujuan PKG PJOK ini karena tadi terkait dengan ini. Nah, video yang menampilkan wajah dan identitas peserta didik wajib mendapatkan surat persetujuan dari kepala sekolah dan wali peserta didik. Nah, jadi nanti di sini juga pian unduh ya. Nah, ini pernyataannya. Nah, pian copy, nanti pian lembar pernyataan ini pian download, pian isi dulu, Kak. Ya. Langsung tampilkan aja ya. Bisa dibuka. Oke, sampai sini ada pertanyaan dulu. Nah, untuk periodenya, nanti kita terakhir itu tanggal 26 ya, 26 November 2024. Oke, 26 itu nanti refleksinya sudah, Kak. Nanti kalau misalnya, apa namanya nih, pengambilan tugasnya sudah, itu nggak bisa lagi nanti perbaikan. Oke, silakan Kak Amin. Masih, Kak. Jadi misalkan kayak ini loh, Kak. Orang tuanya tuh kada setuju, Kak, gimana, Kak? Anak-anaknya tuh diikutkan sertakan Kak, atau gimana, Kak? Ini berarti nanti editing, misalnya pian ngambil video ya, tadi misalnya video. Nah, kalau videonya berarti kan harus ngambil itu, tapi kalau refleksi insya Allah kada pakai lembar persetujuan dari peserta didiknya. Jadi ini lembar persetujuan peserta PKG PJOK saja. Seperti itu Kak Amin. Coba kita buka ini dulu ya. Sebentar, ulun perlihatkan dulu lembar pernyataannya biar Bu Hantian lihat. Ada yang sudah buka? Oke, ulun coba share screen ulang ya. Isi lembar pernyataannya. Nah, seperti ini Kak. Jadi kalau pian copy tadi, pian akan download dan hasilnya akan seperti ini. Jadi nanti pian isi semua ini. Ya, nah ini contreng semua nih. Ya.
Nah, artinya kan tadi harus ini ya, harus keterkaitan juga dengan kalau misalnya itu bentuknya refleksi dari kegiatan RTL Pian, jadi Pian contreng aja di sini juga. Nah, atau misalnya Pian nih ngambil refleksi bukti karyanya itu membuat video pembelajaran. Nah, jadi kan misalnya Pian membuat video pembelajaran nih tentang pembelajaran yang berpusat kepada peserta didik dari hasil belajar selama mengikuti PKG PJOK. Berarti kan Pian akan membuat video tuh. Nah, berarti dicontreng juga di sini. Jadi lembar persetujuannya. Seperti itu, Kak. Jadi ini harus diupload ya. Karena ini juga termasuk indikator penilaian. Kalau Pian kada upload ini nanti di indikator penilaiannya itu nggak bisa ulun contreng sampai skor maksimalnya itu 100. Seperti itu. Oke, ulun lanjut dulu ya. Oke, ini ada banyak nih PPT untuk bukti karya ini. Sebentar. Sebentar lah, nggak muncul ya. Bolehkah sambil dibuka-buka ya, yang bukti karya tadi di LMS-nya kalau kalian mau baca. Ya, lanjut. Nah, kita sampai sini ya tadi. Oke. Nah, untuk peserta menyertakan nomor pernyataan peserta PKG PJOK. Nah, ini sama tadi ya. Jadi dengan menandatangani formulir ini centanglah pada kontrak samping pernyataan. Nah, jadi di sini kan centang manual. Ya, jadi di sini nanti minta tanda tangan kepala sekolah dan nama Pian di sini tanda tangan. Nah, peserta perlu mengunggah lembar pernyataan yang sudah dilengkapi dengan dan ditandatangani dalam bentuk PDF. Nah, jadi nanti Pian setelah di print, ditandatangani, baru Pian scan lagi, Kak. Jadi silahkan nanti dijadikan lembar PDF bersama dengan produk bukti karya. Lembar pernyataan bisa diunduh di LMS ya, atau pada tautan berikut. Nah, silahkan Pian cari di LMS saja. Oke, ada yang resen? Kaitok sekolah juga. Ini pakai tok sekolah, Kak. Ditandatangan Capsek. Izin lanjut ya. Ini masih terlihat PPT ulun? Masih ya. Lanjut. Pemilihan kategori bukti karya. Nah, ini dia, Kak. Pemilihan kategori bukti karya. Jadi ada 3. Yang pertama, boleh praktik baik. Praktik baik ini yaitu pembelajaran atau pengembangan diri yang dapat menginspirasi guru lain dalam konteks program. Praktik baik dapat berupa refleksi modul atau hasil refleksi keterampilan mengajar PJOK yang berpusat pada peserta didik dalam format dokumen PDF atau video. Kemudian yang kedua, Kakak bisa membuat praktik pembelajaran, yaitu proses pembelajaran guru dengan peserta didik di dalam kelas. Nah, peserta dapat membuat karya ini dalam bentuk video maupun dokumen PDF aksi nyata. Kemudian yang terakhir, kalau Pian mau membuat RPP atau modul ajar, diperbolehkan juga. Nah, RPP atau modul ajar aksi nyata dalam bentuk dokumen PDF. Tapi nggak boleh misalnya dokumen RPP atau modul ajar ini yang Pian beli gitu ya, atau Pian download dari internet, kemudian itu Pian masukkan lagi, tidak boleh. Jadi ini murni hasil
karya pian sendiri, seperti itu Kak. Boleh nanti dengan apa yang sudah pian dapat di pembelajaran PKG ini, misalnya dengan format backward design, seperti itu RPP atau modul ajarnya. Oke, sampai sini ada pertanyaan dulu mengenai kategori? Oke, silahkan Kak Fitri. Oke Kak, izin bertanya terkait dengan pemilihan kategori bukti karya ini. Semisal tadi milihnya kita modul ajar. Nah, itu modul ajarnya kan yang kita bikin sendiri ya Kak. Kemudian isi-isinya itu sesuai dengan apa yang sudah kita pelajari, seperti misalkan backward design tadi kan. Nah, untuk pemilihan materinya bebas Kak? Oke, pemilihan materinya bebas saja Kak Fitri. Pian sesuaikan dengan apa yang bisa pian buat seperti itu atau mau pian. Berarti untuk ya modulnya itu sampai penilaian ya Kak? Iya benar, sampai penilaian. Kalau pian mau lihat Kak modul yang sudah divalidasi ya di PMM itu, nah bisa aja pian contoh runtutan itunya, cuma dari pian sendiri gitu. Nah terus Kak, misalkan apa terkait dengan yang lembar persetujuan tadi, untuk modul ajar ini apakah kita perlu itu juga atau enggak? Nggih, semuanya nanti wajib membuat itu Kak. Nggih. Jadi nanti pian contrengnya aja, yang itu juga, yang checklist tadi, ya. Jadi habis itu nanti pian upload seperti itu. Oh, nggih. Nggih. Nggih, itu aja Kak. Nggih. Ada lagi yang lain kakak yang lain? Nggih, sama-sama Kak. Kalau tidak ada, ulun izin lanjut dulu ya. Mana tadi nih? Nah, sampai sini ya. Oke. Nah, ini dia. Unggah draft bukti karya di LMS kategori praktik baik. Intinya pian berbagi praktik baik ya. Nah, di sini nanti kategorinya pian pilih antara 3 ini tadi kan ya. Nah, jadi praktik pembelajaran ini artinya pian bikin video pembelajaran. Kalau praktik baik ini berarti refleksi. Jadi tentang refleksi keterampilan mengajar PJOK yang berpusat pada peserta didik. Ya, boleh nanti dalam format dokumen atau video. Nah, di sini pian pilih sesuai kategorinya. Nah, bentuk karyanya. Ini kalau bertanda bintang ini berarti dia wajib diisi ya, Kak. Nah, ini judul. Nah, untuk judul ini kemarin itu ada diminta hashtag. Nah, nih. Coba pian lihat ya di bagian ketiga ini. Nah, jadi di bagian ketiga judul ini lengkapi judul bukti karya dan tambahkan hashtag PKG PJOK, hashtag guru belajar, hashtag murid belajar. Jadi nanti di sini contoh misalnya ya, pian judul bukti karyanya adalah pembelajaran matematika, pembelajaran PJOK. Kemudian nanti tambahkan 3 hashtag ini, PKG PJOK, guru belajar, dan murid belajar. Seperti itu, Kak. Nah, deskripsi singkatnya, silahkan pian berikan deskripsi singkat untuk produk bukti karya pian. Misalnya ini tentang pembelajaran apa, seperti itu, materi apa juga boleh. Nah, baru nanti unggah berkas di sini. Nah, ya. Oke. Baru nanti bentuknya apa, video atau PDF. Nah, kalau video, di sini juga bisa dilampirkan tautan video di YouTube. Oke. Ini jangan lupa ya Kak, tadi hashtagnya ini. Nah nih, nanti ulun fotokan gini, ini ulun SS. Nah baru nanti jenjang, kalau misalnya jenjangnya tidak terkait, berarti nanti pilih aja di sini. Nanti ada jenjang SD, SMP, SMA, seperti itu. Nah misalnya pian pilih tidak terikat kelas. Temanya misalnya tidak ada, berarti pian pilih nanti ada pilihannya di situ. Ya. Kemudian sarananya apa? Baru unggah berkas di sini. Nah, jadi pian unggah di sini hanya 1 berkas yang akan diunggah. Nah, ukuran maksimalnya 10 MB ya. Jadi baru dikumpulkan. Nah, untuk jenjang ini tadi ya, kalau tidak terikat kelas pilihannya berarti ini. Kalau 789 berarti pian contrengnya ini. Oke, seperti itu. Ada pertanyaan dulu sampai sini? Boleh sambil dibuka ya, nanti dicoba. Kalau pian kadang ngerti nanti boleh ditanyakan. Nah, ini kalau bukti kategori praktik pembelajaran, video tadi ya. Nah, jadi praktik pembelajaran kategorinya, bentuk karya, judulnya,
sama nih ya. Jadi hashtagnya juga dibuat. Kemudian deskripsikan. Nah, ini tadi bisa bentuk karyanya boleh PDF ya. Berarti di sini tadi bentuk karyanya PDF. Oke, lanjut. Nah, baru di sini tidak terikat jenjang, otomatis dia tidak terikat kelas. Kalau pian pilih jenjangnya SMP, berarti nanti yang muncul 7, 8, 9. Kalau nanti pilihnya SMA, berarti 10, 11, 12, seperti itu. Nah, baru di sini apakah terikat sarana, bila tidak ada nggak apa-apa dikosongi. Oke, di sini baru nanti pian unggah berkasnya. Nah, seperti itu. Kemudian ini kategori RPP atau modul ajar, sama aja ya. Nah, RPP modul ajar, bentuk karya, judulnya juga dilengkapi dengan hashtag tadi ya 3, PKG PJOK, guru belajar, murid belajar. Oke. Nah, baru nanti ini sama aja tadi di sini. Nah, diunggah berkas di sini. Baru pian kumpulkan ya. Nah, nanti kalau sudah dikumpulkan, nanti ada konfirmasi seperti ini, Kak. Nah, ini harus menunggu konfirmasi dari ulun dulu, konfirmasi pengumpulan bukti karya. Nah, jadi misalnya nanti ada keterangannya nih, fasilitator melakukan proses validasi. Fasilitator menyatakan bukti karya yang Anda kumpulkan sesuai dan secara otomatis diterbitkan pada fitur bukti karya PMM. Jadi nanti yang tahun ini kakak-kakak itu otomatis sudah terbit di PMM Bu Hantian. Jadi nanti tinggal salin link di PMM, kemudian di copy, di berbagi bukti karya tadi. Nah, baru kumpulkan sini ya. Nah, klik kumpulkan konfirmasi bahwa bukti karya yang dikumpulkan sudah sesuai. Nah, harap diingat bahwa bukti karya yang sudah dikumpulkan tidak dapat diubah kembali sampai dilakukan evaluasi oleh fasilitator dan bukti karya Anda tidak memenuhi syarat. Atau bukti karya Anda disetujui dan kemudian diterbitkan pada fitur bukti karya di PMM. Seperti itu. Jadi pas pian mengumpulkan, kalau sudah ulun cek, misalnya ada yang kada sesuai, nanti dia akan otomatis kembali Kak ke wadah Bu Hantian. Nah, jadi nanti kalau sudah pian kumpulkan, ada statusnya nih, sedang ditinjau. Ya, berarti ini masih dikoreksi seperti itu. Ya. Nah, setelah Anda melakukan konfirmasi, status unggah draft bukti karya akan berubah menjadi sedang ditinjau dan dalam proses validasi oleh fasilitator. Oke, kemudian di sini, nah ini putusan utama dari validasi bukti karya. Fasilitator akan memvalidasi dan memberikan umpan balik terhadap produk bukti karya dan lembar pernyataan peserta sesuai dengan rubrik validasi. Nanti ada rubrik validasinya Kak untuk fasilitator. Jadi jika bukti karya dinyatakan belum sesuai, ya, maka peserta perlu memperbaiki atau melengkapi kembali dan bukti karya belum dapat diunggah ke PMM. Peserta harus melakukan perbaikan produk bukti karya terlebih dahulu. Dilanjutkan meminta validasi kembali kepada fasilitator. Nah, kalau misalnya nanti dibulikakan, berarti ada yang kada sesuai tuh. Nanti adanya keterangannya di sana. Misalnya bagian yang kada sesuai seperti itu. Nah, itu diperbaiki dulu, kemudian dikumpulkan ulang. Nah, sebaliknya, jika bukti karya dinyatakan sudah sesuai, maka bukti karya akan diproses untuk diterbitkan di PMM secara otomatis. Nah, mohon dicek secara berkala hasil validasi dari fasilitator di LMS. Nah, sampai sini ada pertanyaan dulu? Ada pertanyaan dulu, Kak? Oke, silahkan Kak Heri. Oke, izin bertanya Kak. Oke. Untuk pengerjaan antara bukti karya dengan surat apa tadi itu? Yang ditandatangani kepala sekolah tadi itu Kak? Oke, surat pernyataan. Oke, surat pernyataan itu linknya berbeda Kak? Atau satu link gitu pengumpulannya? Untuk beda Kak, jadi pian kalau mengumpulkan tugas bukti karya, sebentar ya, stop dulu ini. Itu nanti ada di LMS, pian cari bagian bukti karya. Nah ini. Nah Kak, di bagian bukti karya Kak,
Bisa aja pian pindah nanti di semua modul, ya. Nih, misalnya pian buka semua modul. Kemudian nanti scroll aja sampai ke bawah, itu ada bagian bukti karya. Nah, ini bukti karya, ya. Jadi kalau unggahan hasil bukti karyanya di sini, Kak. Nah, pian klik dulu. Nah, jadi di sini nanti ada kerjakan kalau di tempat pian, ya. Oke. Nah, jadi ini ada Kak nih, unduh lembar pernyataan. Ini kelihatan? Ya. Nah, ini dia. Jadi pian klik ini, nanti pian akan mengunduh lembar pernyataan, ya. Oke. Nah, pian unduh nanti. Kalau sudah, baru nanti pian kirimkan. Ya, kalau di tempat pian itu nanti nah nih, kalau di tempat pian nanti munculnya seperti ini, bukti karya. Jadi pian klik bukti karya. Oh, tidak memiliki akses karena ulun ini. Oke. Karena ulun bukan ini ya, sebentar. Belajar. Lip student view. Di bagian sini aja tadi, Kak. Berikan ya contohnya. Nanti. Nah, ini aja, Kak, yang tadi. Pokoknya nanti ada kerjakan, baru pian ini udah share screen ya, Ulan? Belum? Masih share screen? Oh, belum. Nah, jadi nanti di sini ada aja nanti di bawah ini, Kak, pian kerjakan, baru nanti dia akan terupload. Seperti itu, Kak Heri. Nah, ini ya lembar pernyataannya. Silahkan nanti pian download dulu di LMS. Oke, sampai sini ada pertanyaan lagi sebelum kita akhiri sesi hari ini. Oke, silahkan. Ada Kak Sules, silahkan Kak Sules. Gini Kak, itu kan tadi ada pilihan ada tiga macam pilihan. Nah, kalau kita memilih video atau yang nomor 1 atau nomor 2 tuh, apakah membuat video lagi kah atau video yang sudah kita kerjakan itu di-upload ya? Oke. Jadi untuk kemarin refleksi pembelajaran kan tadi refleksi pembelajaran yang berpusat pada peserta didik ya, Kak. Kalau Kakak sudah mengerjakan RTL, Kakak sebenarnya bisa tuh berbagi refleksi pembelajaran yang berpusat pada peserta didik dari RTL itu. Nah, jadi nanti dengan syarat kan RTL-nya sudah harus dilaksanakan seperti itu. Jadi nanti pian ada umpan balik tuh dari peserta didiknya, Kak. Yang ini tadi. Nah, yang ini kan ya. Nah, jadi praktik baiknya nanti adalah pian refleksi keterampilan mengajar PJOK yang berpusat pada peserta didik. Ya, jadi ini dalam bentuk dokumen aja gitu, praktik baiknya berbagi. Jadi tidak dalam bentuk video boleh, sebenarnya kalau mau dalam bentuk format PDF juga boleh. Nah, nanti insya Allah ulun kirimkan juga contohnya ya, supaya pian kada mengambang maksud dari praktik baik ini. Kemudian kalau praktik pembelajaran, artinya kan kita bikin praktik pembelajaran nih, sebenarnya ini juga bisa kemarin katanya dibikin PDF, cuma harus dinarasikan. Nah, kalau dia bentuk video, jadi otomatis kan pian juga harus melampirkan nih RPP dan modul ajar di praktik pembelajaran ini. Nah, atau pian mau pilih membuat modul ajar atau RPP saja, seperti itu pilihannya Kak Sules. Apakah tercerahkan?
Masih ngambang minta contoh apa aja nanti susah. Ya, nanti yang praktik baik ini ya, sebenarnya yang paling mudah itu memang berbagi praktik baik tentang refleksi keterampilan mengajar PJOK yang berpusat pada peserta didik ini, Kak. Oke. Gitu aja, Pak. Oke. Bagaimana kakak-kakak yang lain? Ada pertanyaan dulu sampai sini? Oke, kita sampai di sini tadi ya. Nah, jadi nanti bisa dikembalikan ya kalau pian kada apa namanya belum sesuai. Nah, jadi nanti kalau tadi ini perlu perbaikan, nanti ada statusnya seperti ini Kak, perlu perbaikan. Nah, apabila hasil validasi fasilitator belum sesuai, maka Anda akan melihat status perlu perbaikan pada tampilan LTI bukti karya. Perhatikan umpan balik dan klik lihat penilaian dari fasilitator sebagai acuan perbaikan hasil bukti karya. Klik perbaiki untuk mulai melakukan perbaikan dan mengumpulkan ulang bukti karya. Nah, jadi nanti di sini ada rubrik penilaiannya ya dari fasilitator. Nah, nih. Jadi misalnya nih ya, contohin sini. Nah, nih. Rubrik validasi. Jadi ulun nanti tinggal mengklik nih, sudah sesuai apa belum sesuai. Jadi dia harus 100% sesuai, baru pian bisa diterbitkan di PMM. Kalau nanti ada yang kada sesuai, berarti itu nanti hasilnya adalah perbaikan seperti ini. Nah, jadi misalnya ya, contoh pertanyaannya, isi karya video atau PDF menunjukkan pemahaman peserta terkait sintesa implementasi materi pelatihan PKG PJOK. Misalnya sudah sesuai. Isi karya tidak memuat unsur suku, agama, ras, dan antar golongan atau SARA, sudah sesuai. Isi karya PDF tidak memuat unsur pornografi, sudah sesuai. Nah, itu nanti contoh yang akan diklik oleh rubrik penilaian di fasilitator. Seperti itu, Kak. Nah, baru nanti pian unggah lagi nih, kalau misalnya ada perbaikan tadi ya. Nah, pian klik tanda X. Misalnya pian di sini ya, perlu perbaikan. Klik tanda X, artinya pian menghapus berkas sebelumnya. Baru pian ubah dengan yang sudah benar. Unggah ulang produk bukti karya yang telah dilakukan revisi sesuai dengan masukan fasilitator. Nah, jadi harus dihapus dulu yang tadi sudah diunggah. Ya. Nah, kalau sudah, baru nanti pian bikin masukan lagi di sini. Nah, apabila lembar persetujuan belum sesuai, klik ikon tanda X berwarna merah lalu menghapus lembar persetujuan sebelumnya. Sebaliknya, jika sudah sesuai tidak perlu. Ini misalnya tadi yang salah atau yang perlu perbaikan berkas lembar persetujuan. Misalnya nih lembar persetujuannya kada pian buati atau salah tanda tangannya atau isinya salah. Nah, berarti nanti di lembar persetujuan aja yang diperbaiki. Ya, bukan dari berkas pian tadi. Seperti itu. Jadi ada dua nanti. Nah, kalau misalnya nanti sudah putusan utama dari validasi bukti karya ini yang sudah lulus validasi, nanti akan muncul pemberitahuan seperti ini, Kak. Bukti karya lulus kurasi. Selamat, bukti karya Anda telah lulus proses kurasi. Selanjutnya silakan menunggu hingga bukti karya Anda terbit di PMM. Nah, nanti di sini menunggu terbit. Apabila hasil bukti karya Anda telah lulus validasi dari fasilitator, maka Anda akan mendapatkan notifikasi bahwa bukti karya Anda lulus validasi. Nah, baru nanti di sini menunggu terbit dulu ya. Nah, ini nanti ada umpan baliknya juga. Tunggu terbit. Nah, kalau sudah terbit nih, ada ya warna hijau statusnya terbit. Nah, nih statusnya tadi terbit. Kalau sudah terbit, nanti lihat bukti karya. Kalau sudah pian lihat bukti karya, nah baru nanti pian bagikan. Pian buka PMM ya ini ya. Di bukti karya masing-masing di platform Merdeka Mengajar. Nah, baru pian bagikan karya. Kalau sudah bagikan karya, nanti masuk ke berbagi bukti karya. Baru nanti pian tulis jawaban di sini. Yang pian tulis di sini adalah HTTP dari karya pian yang ini tadi. Nah, yang ini tadi, bagikan karya. Nah, ini untuk berbagi saja. Oke, bagaimana kakak-kakak yang lain? Ada pertanyaan? Ya, ini untuk video pembelajarannya. Kalau misalnya pian memilih video pembelajaran. Oke, nah sudah habis, Kak.
Boleh nanti pian searching di YouTube, di Google gitu, contoh bukti karya PKG PJOK boleh nanti ya. Bagaimana? Sudah ini ya, sudah mau istirahat nih ya. Oke, nanti boleh ditanya di grup ya. Kalau ada nanti boleh di japri juga kawan. Cuma ulun mohon izin dari besok. Besok hari apa tuh? Selasa, Rabu, Kamis. Ulun tuh ada kegiatan kemah Kak di Kiram. Jadi kalau ulun slow respon karena memang ulun juga PJ acara di sana, PJ kegiatan. Jadi kalau ulun slow respon nanti mohon izin ya. Kakak-kakak yang lain nanti mungkin bisa di grup ditanyakan. Jadi kalau ada yang tahu nanti bisa dijawabkan seperti itu. Kalau kan ulun lambat nih membalas japri pribadi dari Bu Hantian. Jadi 3 hari ke depan nanti ulun sampai hari Jumat baru kembali lagi ke sekolah. Seperti itu. Karena juga pul bermalam di sana, jadi kemungkinan kan karena mengurusi anak-anak, ulun slow respon nanti kemungkinan di sana seperti itu Kak. Gih. Tapi kalau nanti ulun agak luang, bisa aja nanti ulun balasin juga. Seperti itu dulu ya. Oke. Kalau tidak ada, boleh kita tutup dulu sesi untuk RTL dan bukti karya ini. Harapannya untuk segera dikerjakan ya. Jadi nanti 2-3 hari ke depan boleh pian pilih dulu nih mau ngerjakan yang mana. Mau berbagi praktik baik tentang refleksi mengajar yang berpusat pada peserta didik, atau mau membuat video pembelajaran, atau pian mau buat RPP atau modul ajar. Nah insya Allah contoh-contohnya sudah banyak juga kok di YouTube. Ya, di Google boleh sambil dipelajari dulu. Sambil dibaca juga tadi instruksi tugasnya di LMS. Nah, seperti itu. Mudah-mudahan nanti sebelum tanggal 26, kakak-kakak sudah mengunggah semuanya. Karena kalau nanti pian terlambat mengunggah sampai tanggal 29, itu tidak ada lagi waktu perbaikan, Kak. Otomatis itu tidak terbit, berarti kan kosong nilainya seperti itu. Ya, nah ini. Soalnya kan nanti untuk perbaikan itu perlu waktu juga gitu, ngecek satu-satu dulu, seperti itu, pian membolehkan lagi, nanti ulun koreksi lagi, seperti itu. Nah, harapannya secepatnya seperti itu. Oke, itu aja Kak ya dari ulun. Mohon maaf, kita berdoa sama-sama dulu sebelum ditutup. Boleh, siapa yang memimpin doa kita pada malam hari ini untuk menutup pertemuan kita pada malam ini? Yang membantu? Ya, silakan Bu Intan. Tinggi teman-teman, sebelum kita mengakhiri kegiatan pembelajaran kita di malam hari ini, marilah sama-sama kita tutup. Mudah-mudahan pembelajaran refleksi kita hari ini senantiasa diberikan kemudahan dan kelancaran untuk tahap berikutnya. Kita tutup sama-sama dengan mengucapkan Alhamdulillah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Oke. Terima kasih banyak Kak Intan. Kita sesi foto dulu ya. Silahkan kakak-kakak yang lain boleh buka videonya. Siap? 1, 2, 3. Oke, sebentar. Tahan dulu ya. Oke, semangat Kak. Kita terakhir ya. Untuk karya setelah ini habis selesai. 1, 2, 3. Oke. Terima kasih banyak atas kehadiran Bu Hanpian hari ini. Ulun mohon maaf atas segala kekurangan. Minta rela. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Kak. Terima kasih banyak. Baju bakulat nah di rumah. Ini transfernya kemana nih Kak? Siapa ngarannya? Kalau Pi. Kadang kayak ini ada donatur kita, Kapatur. Ya, Masya Allah. Jangan. Makasih Kapatur. Semuanya tajar Kapatur donaturnya. Gratis kayak itu. Manajer kita nih mengambilnya. Kena kita diumumkan.
Di grup. Inggih, atur berarti ya di grup ya. Nggih, silakan nanti di mohon izin ya ulun tutup karena ulun masih di sekolah nih belum pulang. Sedang klik. Inggih.